Jadi di video sebelumnya saya sudah sempat membahas tentang perbedaan bibit anggur impor yang berasal dari sambung sisip dan juga yang berasal dari sambung pucuk. Di video ini saya akan membandingkan lagi bagaimana keadaan bibit yang berusia sama. Kita akan melihat apa perbedaannya. Ini bibit usia lebih kurang 3 minggu. Yang ini adalah sambung sisip dengan rostock lokal Alfonso. Yang ini sambung pucuk pakai rostock impor. Jadi masing-masing bibit ini sebenarnya punya keunggulan dan juga punya kelemahan. Nah, bagaimana dengan keunggulan dari bibit sambung sisip? Seperti yang terlihat di video, karena sistem sambung sisip ini memakai entres yang lumayan sudah besar, jadi dia berpeluang membawa bunga. Jadi setelah sambungannya hidup, dia ada peluang membawa bunga seperti ini. Itulah kelebihan dari sistem sambung sisip, karena kita memakai entres yang dari pohon indukan, jadi ada peluang membawa bunga seperti ini walaupun umurnya baru 3 minggu. Nah, karena membawa bunga ini juga nanti akan membawa efek ke pohonnya. Apabila bunganya kita pertahankan, pertumbuhan pohonnya nanti akan melambat karena seluruh nutrisi akan dipakai untuk membesarkan buah. Sedangkan pada sistem sambung pucuk, peluang membawa bunganya lebih kecil, karena entres yang kita pakai untuk sambung pucuk ini adalah entres yang masih sangat kecil, ukurannya hanya selidi. Jadi peluang membawa bunganya itu pun sangat kecil juga, jarang yang membawa bunga. Sedangkan kelebihan untuk sambung pucuk, akarnya benar-benar sudah kuat. Walaupun usia sambungannya baru 3 minggu, namun karena kita sambung di rootstock yang sudah berumur lebih dari 2 bulan, akarnya jauh lebih kuat daripada sambung sisip. Yang sambung sisip, akarnya masih lemah. Ini kalau kita angkat nanti bisa tercabut. Kemudian kelemahan dari sambung sisip ini, apabila sambungannya gagal seperti ini sambungannya gagal, entresnya gosong. Ini apabila nanti rootstocknya tidak mengeluarkan tunas atau kering, ini nanti akan terbuang sia-sia, sudah tidak bisa dipakai lagi karena sambungannya ini tidak tumbuh. Ini tidak terlihat adanya tumbuh tunas di rootstocknya. Nah, inilah kelemahan daripada sistem sambung sisip. Peluang untuk tumbuhnya lebih rendah, dan apabila tidak tumbuh nanti akan terbuang sia-sia. Sebaliknya pada sistem sambung pucuk, apabila sambungan tidak tumbuh atau hangus, nanti akan keluar tunas yang lain, sehingga dalam 1 bulan ke depan kita bisa melakukan lagi sambung pucuknya di tunas yang baru. Nah, ini kelebihan dari sistem sambung pucuk. Jadi mana yang lebih baik? Sebenarnya itu tergantung selera saja. Tapi kalau buat pedagang, ini sebenarnya keuntungan lebih besar apabila kita memakai sambung sisip. Karena dalam waktu 2-3 bulan, bibit ini sudah bisa menghasilkan untung. Sedangkan untuk sambung pucuk, 2-3 bulan itu baru pembesaran pada rootstock, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk bibit ini bisa dijual. Makanya di marketplace atau toko-toko online itu kebanyakan bibit yang dijual adalah bibit sambung sisip, karena memang secara keuntungan dia lebih besar dan secara waktu juga lebih pendek.
2-3 bulan itu sudah bisa dijual. Nah, berapa keuntungannya? Nanti di video lain akan saya ceritakan bagaimana besarnya keuntungan berjualan bibit anggur impor ini. Sekian dulu video tentang perbedaan bibit hasil sambung pucuk dan bibit hasil sambung sisip. Kita akan lihat nanti setelah beberapa bulan berikutnya, kita akan bandingkan lagi bagaimana perkembangan bibitnya. Sekian video singkatnya. Terima kasih sudah menonton.